Shalom. Shalom. Oh, luar biasa. Saya ingin supaya saudara tuh setiap kali menemui ibadah yang seperti ini, ada rasa haus dan lapar. Karena ibadah seperti ini adalah ibadah yang tidak setiap waktu Anda temukan. Dan nggak tahu setelah Anda pulang di tempat ini apakah Anda akan kembali ke rumah Tuhan atau tidak. Tetapi yang saya inginkan atau saya rindukan, saya dorong sebenarnya, supaya setiap momentum Anda datang ke hadirat Tuhan itu memiliki rasa haus dan lapar. Antusiasme untuk menyembah Tuhan, membawa dirimu menghampiri hadirat Tuhan. Ubah semua paradigmamu untuk datang ke hadirat Tuhan karena ingin diberi Tuhan. Pasti Tuhan beri. Tetapi yang engkau ubah dalam paradigmamu untuk masuk hadirat Tuhan, apa yang terbaik yang engkau akan berikan. Penyembahan apa yang terbaik yang akan kau letakkan di hadirat Tuhan. Kado apa yang istimewa yang kau bawa ke hadirat Tuhan setiap kali ada momentum pujian, penyembahan dan ibadah seperti ini. Sesungguhnya tempat yang dimana teman-teman kita sekalian miliki sebagai penyembah-penyembah pernah dimiliki oleh pemimpin malaikat, pemimpin para malaikat, dan dia menjadi tempat, menjadi orang yang pribadi yang menjadi pemimpin para malaikat menyembah Tuhan. Tetapi tempat itu ditinggal karena dosa, karena pemberontakannya, dan tempat itu diberikan bagi kita. Seperti kata Yesus kepada perempuan di sumur Yakub, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan inilah jatahmu. Waktu engkau dan saya terima Yesus. Sebenarnya tempat itu privilege Tuhan berikan bagimu. Karena Tuhan mau supaya ada penyembahan lagi. Oke, next time better. Waktu engkau hampiri Tuhan, sembah Tuhan, ubah paradigmamu. Aku mau beri kado yang istimewa buat Rajaku dan Allahku. Sekalipun tersungkur jatuh menyembah Tuhan, itulah penyembahanmu yang terbaik. Yang kau lakukan di roh, di jiwa, di tubuhmu. Ini yang saya ingin sampaikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali tidak selaras antara manusia roh kita, manusia jiwa kita, dan manusia tubuh kita. Saya ulangi lagi. Kita berada di posisi yang tidak selaras antara manusia ilahi, manusia rohmu, dengan manusia jiwamu dan manusia tubuhmu. Jujur, iya apa iya? Amin. Hari ini biarlah firman Tuhan membedah segala sesuatu yang ada dalam dirimu untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan kita yang mendengarkan dan untuk menjadi kebaikan bagi para viewers yang nanti menyaksikan video ini. Saya rindu setiap kita selaras manusia rohmu dengan pertumbuhan manusia rohmu, manusia jiwamu, manusia tubuhmu. Saya berdoa agar supaya pertumbuhan ini beriring-iringan, kejar mengejar, dan tidak ada yang tertinggal. Sejujurnya kami hamba Tuhan merasa kok, saya sebagai hamba Tuhan rasakan bagaimana pujian penyembahan yang naik dengan hadirat Tuhan, bagaimana kekuatan rohmu menyembah Tuhan, bagaimana jiwamu masih ingin tidur dan ngantuk di tempat tidur. Terasa, di alam roh itu terasa banget. Jadi hari ini biarkanlah kita bertumbuh, amin, bertumbuh bersama-sama, selaras, manusia rohmu, manusia tubuhmu, manusia jasmanimu, manusia ilahimu, dan manusia jiwamu bertumbuh bersama-sama. Amin. Mari kita lihat sama-sama. Firman Tuhan katakan begini, di Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita nggak bisa bedakan antara kehendak Allah dan yang manakah yang baik, yang manakah yang berkenan, manakah yang sempurna, karena ada persoalan di dalam budi kita. Apa itu budi, Pak? Budi itu pikiran, perasaan, kehendak, atau jiwa kita. Tidak dibaharui. Baru-baru ini saya berkhotbah preaching di sebuah tempat, di sebuah ibadah di penjara, di lapas Cikarang, daerah Jawa Barat sana.
Saya khotbah tentang renewing understanding praise and worship. Pembaharuan pengertian tentang pujian penyembahan. Selama ini kita terpenjara dengan sebuah pengertian bahwa pujian penyembahan itu harus suara yang bagus. Ya mesti sih, harusnya juga begitu. Tapi seandainya tidak ada, apakah itu yang tidak terbaik? Kita berpikir bahwa pujian penyembahan menjadi yang terbaik kalau semua selengkap ada di sini, musik, keyboard, semua alat musik lengkap, maka itu yang terbaik. Pengertian ini saya bawa kepada penjara-penjara. Dan saat khotbah kemarin di Lapas Cikarang, saya lihat understanding ini membuka semua tembok-tembok yang beratus-ratus tahun ditangkap dan dijadikan pengertian yang salah, understanding yang salah. Demikian dengan pembaharuan budi kita. Kita berpikir bahwa dengan adanya kita dunia bisa berubah. Tetapi kegagalan orang Kristen saat ini adalah tidak selaras antara pikiran, perasaan, dan tindakannya sehari-hari. Firman Tuhan tidak mengubah pikiran perasaannya hingga dia bertindak sepertinya. Itu benar. Berapa banyak kantong-kantong Kristen menjadi batu sandungan bagi yang lain? Berapa banyak orang-orang Kristen yang bersebelahan dengan orang non-Kristen yang tidak menjadi berkat, jadi batu sandungan? Berapa banyak di antara kita orang Kristen yang sibuk urusan agenda gereja tanpa memikirkan yang lapar, yang haus, yang berpakaian compang-camping? Berapa banyak di antara kita sibuk dengan urusan agenda kita masing-masing tanpa lihat agenda Tuhan? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Berapa anggaran gereja, berapa anggaran misi, setiap kali kita lihat gerakan gereja, setiap kali kita lihat bagaimana anggaran yang paling banyak, di spotnya kemana. Kita tidak selaras. Firman Tuhan bertalu-talu menyampaikan pergi jadikan semua bangsa muridku tidak seimbang dengan tindakan kita. Gereja sibuk dengan urusan memperindah ruangan ibadah, membuat ibadah begitu bagus, ruangannya bagus, tetapi dengan anggaran misi penginjilan sangat kecil. Saya tahu persis itu. Pak tahu dari mana? Saya tahu, karena saya pernah di situ. Betapa sangat kecilnya anggaran misi yang para gembala sidang yang mendengarkan khotbah ini. Kalau kelak Anda dengar khotbah saya ini dengan kesungguhan hati saya menganjurkan, menghimbau, perbaiki jumlah anggaran misi penginjilanmu supaya nama Tuhan diberitakan. Siapa yang bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana Kristus bisa diberitakan kalau tidak ada yang pergi memberitakan Injil? Dan pergi memberitakan Injil perlu biaya, bro, sis. Gereja Tuhan harus menjadi eklesia. Gereja Tuhan harus dipanggil keluar. Saya sentuh ini karena ini berhubungan dengan gereja. Kalau berhubungan dengan pribadimu itu bukan menggendutkan dirimu, bukan mengkenyangkan dirimu. Berkat yang Tuhan beri bagi hidup kita monthly setiap bulan kamu dapat, itu bukan kepilihanmu sepenuhnya. Tanya Tuhan berapa bagianmu dan berapa yang kau taburkan bagi banyak orang yang lapar, yang miskin, yang membutuhkan pakaian. Gereja Tuhan harus sadar bahwa misimu bukanlah untuk dirimu, tapi misimu agar supaya Kristus bercahaya dari hidup kita. Dari hidup kita. Inilah kendala kenapa kekristenan mengalami stagnasi 25%, 15% jumlah daripada orang Kristen di Indonesia 175 juta penduduk Indonesia, jumlahnya cuma 25%. Karena apa? Gereja sibuk memperindah, membangun gedung-gedung besar tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi jemaat. Gedung bagus, saya kunjungi banyak daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Luar biasa, gedung-gedung gedenya bukan main, gede-gede. Tapi apakah berdampak ekonomi jemaat? Apakah jemaat mengalami pertumbuhan ekonomi? Ada prosperity di jemaat?
Ada pengurangan kemiskinan anggota jemaat. Yang janda dipelihara. Yang janda tua, ingat ya, janda tua dipelihara. Yang miskin dijaga, dipelihara. Diberi makan. Buat rumah-rumah singgah. Ada kantong-kantong namanya pos yandu atau pos untuk kalangan lansia di gereja. Gereja ditutup, sepanjang minggu ditutup, hari Minggu dibuka. Seharusnya gereja dibuka hari demi hari. Dan di situ ada lansia, pos balita, pos anak-anak, pos orang miskin. Halo? Gereja tidak bergerak selaras dengan pertumbuhan rohani. Seharusnya pertumbuhan rohani banyak loh. Rohani itu berdampak di jiwa. Berdampak di tubuh. Saya saksi hidup bagaimana tempat ini bertumbuh dari tidak ada apa-apa. Rohnya bertumbuh. Saya saksi hidup bagaimana orang-orang pilihan Tuhan, para orang yang menjadi perintis di tempat ini, duduki tempat ini dengan kondisi tanah segini, nyembah Tuhan. Iman itu manusia roh selaras dengan manusia jiwa, dan Anda lihat berdampak di alam nyata. Selaras di tempat ini, Anda lihat tempat ini. Inilah dampak dari keselarasan orang yang bertumbuh rohaninya, orang yang bertumbuh di jiwanya, dan terlihat bangunan seperti ini. Halo, berapa tahun hidupmu begitu-begitu aja? Nyembah tiap hari, ibadah tiap hari, ekonomi masih pas. Jangankan memberi, Pak. Untuk makan sehari-hari aja nggak ada. Apa yang terjadi? Kendala apa yang tengah Anda alami? Karena tidak muncul selarasnya manusia rohanimu, tidak berdampak di jiwamu, tidak berdampak di tubuhmu. Kalau di jiwa, pembaharuan budi. Bagaimana hidupmu menjadi berkat bagi sekitarmu? Bagaimana hidupmu mempengaruhi orang di sekitarmu? Bagaimana budimu dikecap oleh orang banyak sebagai pribadi yang manis didengar, kecapnya begitu menjadi menyenangkan. Jangan dirimu, budimu dikecap orang pahit. Bapak Ibu sekalian, Alkitab tegas, Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Engkau ingin mengubah dunia. Engkau ingin mengubah suamimu. Engkau ingin mengubah istrimu. Engkau ingin mengubah anak-anakmu. Engkau ingin mengubah sekitarmu. Pertama kali, ubah budimu. Caramu melihat mertuamu. Caramu melihat suamimu. Caramu melihat anak-anakmu. Caramu melihat masalah. Baharui budimu. Bagaimana budi bisa diperbaharui? Kata Yesus, aku minta kepada Bapa pribadi yang lain, yaitu pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan membimbing, mengajari, menuntun kau apa yang aku ajarkan. Budi dibaharui oleh Roh. Dan Roh itu Roh Kudus Tuhan yang mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Halo, hari ini firman Tuhannya keras ya. Saya ingin katakan teman-teman sekalian, para jemaat di tempat ini dan pemirsa atau viewers dari video ini. Kekristenan kita, hidup kita tidak berdampak. Kenapa? Ada problem di jiwa kita. Teruskan Pak. Tampilkan layar selanjutnya. Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Seringkali saya tampilkan ayat ini. Karena itu begitu kuat Tuhan taruh perkataan ini, ayat ini kepada saya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tak terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapi.
Di akhir hidup kita, keselarasan manusia rohmu, manusia jiwamu, manusia tubuhmu, itu yang dibawa engkau ke surga. Manusia rohmu, manusia tubuhmu, manusia jiwamu, itulah kado yang kau bawa kepada Tuhan. Dan jangan takut, Tuhan adalah pribadi yang setia. Mazmur 33 katakan, segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Kalau hari ini kau bergumul, Pak, aku gak bisa, jiwaku masih marah, jiwaku masih dendam, aku takut kemiskinan, aku takut hari ini gak punya uang, kalau aku kasih uang kepada saudaraku di sebelah kananku, aku gak punya uang. Saudaraku sekalian, itu problem jiwa. Tidak bisa nanti, itu yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak bisa yang cacat di hadapan Tuhan. Kelak kalau kita kembali kepada Tuhan, roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tak bercacat saat Tuhan datang yang kedua kali. Kapan dibaharuinya? Di bumi. Saat ini. Mulai hari ini. Now. Today. At now. Don't go away. Lakukan. Karena hari ini Allah akan merenew budimu, rohmu, dan jiwamu akan dibaharui. Amin. Siapa yang rindu engkau alami renewing jiwamu, rohmu. Amin. Saudaraku, jangan malu-malu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu renewing spiritmu, jiwamu, kalau engkau rindu, angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, kau lihat tangan yang terangkat ya. Kami enggak mampu ya Tuhan tanpa tolong Rohan. Kami enggak bisa mengalami terobosan di roh kami. Kami sulit mengenangkan jiwa kami Tuhan. Kami sulit memenangkan tubuh kami hari ini ya Tuhan. Kami bertobat dengan cara pikir kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memegang hidup kami. Renewing hidup kami ya Tuhan. Day by day. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Amin. Bagaimana cara renewing, Pak? Mahanaim, sekolah Mahanaim itu punya Team Hope. Saya melayani Tuhan di Team Hope, mempunyai moto renewing hope, renewing hope, renewing life. Membaharui harapan dan membaharui hidup. Kami bawa moto ini ke penjara-penjara. Biarkan yang menyaksikan film ini atau pentayangan ini mengetahui bahwa tim kami ini, tim pelayanan penjara, selalu membawa moto ini. Renewing hope, renewing life. Dan ada hamba Tuhan yang saya kenal dekat, dia mengatakan, ini temamu, ini logomu, ini motomu, ini moto pelayananmu. Dia katakan itu sekitar 12 tahun yang lalu. Terima kasih Bu. Saya bawa ini ke pemimpin saya, ini slogan kita, ini moto kita yang kita bawa ke penjara-penjara. Dan puji Tuhan 12 tahun lebih kami telah melayani penjara dan logo itu yang menguatkan kami. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang yang tidak terpenjara secara fisik di lapas rutan. Tapi banyak di antara kita terpenjara di jiwa. Halo? Banyak di antara kita yang takut ketinggian, takut di kegelapan. Banyak di antara kita mempunyai kemarahan-kemarahan yang tersembunyi, kemarahan yang tidak pernah teridentifikasi. Banyak di antara kita yang mempunyai dendam pada pribadi yang sekian lama pernah lakukan kesalahan. Kita pikir setelah selesai, ternyata masih ada di jiwa kita. Banyak di antara kita, jiwa-jiwa kita terpenjara. Dan pagi ini saya berdoa, supaya setiap kita yang hari ini telah di-renewing, jujur kepada Tuhan, mengatakan kendala apa yang kau sedang hadapi. Dan saya berdoa agar supaya teman-teman sekalian melihat, bagaimana pembaharuan budi itu bisa dimulai dari dirimu saat ini. Cara pikirmu, cara tindakmu yang daripada Tuhan. Tampilkan slide selanjutnya. Waktu manusia berbuat dosa. Nah,
supaya saya gambarkan bagaimana kesulitan kita memenangkan jiwa kita tanpa bantuan Roh Kudus Tuhan. Kata Kejadian pasal 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada saat engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan gambar hijau itu. Roh kita, spirit kita, jiwa kita, tubuh kita, karena dosa mati. Manusia punya akhir hidup. Jasmaninya akan ditenggelamkan di peti mati dan ditenggelamkan dan hidupnya sudah tidak ada lagi. Di dalam Kristus manusia tenggelam dengan peti mati, tapi rohnya tinggal bersama Kristus. Dan kelak akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di masa 1000 tahun pemerintahan Kristus. Tetapi bagaimana kita membaharui jiwa kita? Hari ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, pendengar yang menyaksikan video ini, dan semua jemaat yang hari ini hadir. Kita sebagai anak Tuhan harus bergerak bersama-sama. Roh kita harus dibaharui agar supaya kematian Kristus bisa berdampak di jiwa kita. Firman Tuhan itu makanan roh. Yang hari ini saya sampaikan adalah makanan roh, dan makanan roh itu seharusnya firman Tuhan dengan roh membaharui budi. Kendala tidak ada pertumbuhan manusia jiwa karena waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan dibiarkan diam, tidak usah ngomong. Di jiwa kita. Firman Tuhan disampaikan hamba Tuhan diambil dan dibuang tempat sampah dan tidak memperbaharui budi kita. Jiwa kita nggak dibaharui. Kita biarkan stop firman Tuhan, engkau jangan ngomong, aku akan bertindak seperti ini. Kalau Anda ke penjara-penjara, apakah mereka nggak tahu mencuri itu dosa? Tahu. Entah itu Muslim, entah itu Kristen, Konghucu diajarkan untuk tidak berbuat mencuri. Tetapi bagaimana kok bisa mencuri? Karena firman Tuhan dibungkam dan tidak bicara di jiwa. Kalau bicara di jiwa katakan, lu gak tahu dong masalah gua apa. Kalau saya ketemu beberapa pelaku kejahatan, saya tanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu menjual psikotropika? Jawaban mereka, Pak, saya butuh makan. Makan hubungannya di mana? Hubungannya di jiwa, bro. Sis, mereka perlu kantong yang penuh dan perutnya bisa terisi. Firman Tuhan mati di situ. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Anda boleh mengunyah firman Tuhan itu dan ditelan, membaharui budimu. Anda boleh mengambil firman Tuhan dan simpan dan diamkan firman Tuhan, tidak berkata apa-apa dan tidak berkuasa, terserah Anda. Tapi kalau hari ini firman Tuhan mengatakan baharui budimu dari firman Tuhan, artinya biarkanlah firman Tuhan berkata day by day, hour by hour, minute by minute kepada hidupmu supaya budimu diperbaharui. Kurang apa Yesus katakan dalam firman Tuhan, balaslah jahat dengan jahat, bukan? Salah. Yesus katakan balaslah jahat dengan baik. Doakanlah musuhmu. Banyak ayat-ayat yang Yesus ajarkan jadi tidak berpengaruh di jiwa kita, di tubuh kita. Ampunilah kesalahan orang yang bersalah kepadamu, supaya Bapa mengampuni kesalahanmu. Berapa banyak firman Tuhan itu diucapkan, dan seringkali ayat ini disampaikan, dan Yesus berkata demikian. Tetapi berapa banyak firman Tuhan itu dibungkam dan kau terus menyimpan marahmu terhadap orang yang melukaimu. Budimu tidak bertumbuh. Makanan rohanimu yang kau terima tidak mengenyangkan manusia jiwamu. Dan kau tetap berpenjara di situ. Bapak Ibu sekalian, saya itu rindu, saya berdoa supaya kita kelak ketemu di surga menggenapi 1 Korintus 5 itu. Roh, jiwa, tubuhmu sempurna. Kita ketemu di surga. Tidak separuhmu dipanggil Tuhan, tidak.
kita pulang ke rumah Bapa itu roh, jiwa, tubuh kita. Tidak hanya tubuh kita pulang, tapi roh juga pulang, jiwa juga pulang. Kita nggak pulang ke rumah Bapa hanya roh aja, jiwa tinggal, tidak. Ya, roh pulang, jiwa pulang, tubuh pulang. Supaya tidak cacat dan tidak celah dari mulai kapan? Now. Baharui budimu. Udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, nggak ngerti hal ini. Betapa sangat pandainya iblis menutupi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya rindu ya hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta tolong Tuhan, agar supaya dibarui hidupmu. Dan mengalami transformasi dalam hidupmu. Dan bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Matius pasal yang ke-12 ayat yang 34. 35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaan hati yang jahat. Bapak Ibu sekalian, hati itu tempat di mana budi dibaharui. Halo? Hati itu tempat pertama kali bagaimana budi kita dibaharui. Hingga apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari pikiran kita dibaharui dulu di sini. Maka akan muncul sesuatu yang baik dari pembendarahan yang baik. Titik fokus pembaharuan budi bukan di sini, tapi di sini. Di hati. Di hati di mana Tuhan tinggal di sini. Produk yang dihasilkan dari hati yang baik akan menghasilkan yang baik. Produk yang dihasilkan dari hati yang jahat akan muncul yang jahat. Langkah awalnya ialah pembaharuan terjadi di hatimu. Bagaimana terima? Bagaimana mengalami pembaharuan di dalam hati? Terima Yesus. Saya yakin semua yang hadir di ruangan ini telah terima Yesus. Apakah hidupmu mengalami Yesus? Apakah kehadiran yang Yesus dalam hidupmu telah memperbaharui budimu? Apakah telah terjadi keselarasan rohmu, pertumbuhan selaras roh dan tubuhmu dan jiwamu? Saya jujur, saya minta maaf pada Tuhan. Karena keselarasan roh saya tidak seimbang dengan pertumbuhan tubuh saya. Saya lebih gemuk ya. Beberapa teman-teman yang kenal saya beberapa tahun yang lalu, mungkin gak seperti ini tampilan saya. Saya bertobat nih, lagi berusaha diet. Supaya selaras antara manusia roh, manusia tubuh, manusia jiwa saya. Ya, tapi tampilan wajah saya gak bisa dibohongin lah. Wajah saya tetap cerah, menampilkan sakinah glory, saya nggak pukul dada, tapi mungkin seperti itu. Saya berdoa supaya manusia rohani saya bertumbuh mempengaruhi tampilan saya, tubuh saya, tetapi saya berdoa juga kehadiran saya menguatkan. Setiap kali saya masuk ke dalam ruangan penjara, saya temukan beberapa orang yang lesu lelah, letih gitu. Kalau Anda lihat di penjara itu letih, lelah, lesu, itu terlihat dengan jelas. Tapi waktu kita anak-anak Tuhan bawa sakinah glorinya Tuhan, bawa kemuliaan Tuhan, ada kesaksian, ada pancaran Kristus dari hidup kita, maka yang lemah jadi kuat, Bapak Ibu sekalian. Maka sering-seringnya Bapak Ibu sekalian mengunjungi penjara. Temui mereka karena mereka sahabatnya Yesus. Tidak pernah saya temukan satu ayat begini, kata Raja, jika engkau berbuat terhadap saudaraku yang paling hina, engkau berbuat terhadap aku. Matius pasal 25, itu kata Yesus. Kalau engkau berbuat terhadap orang yang terpenjara di rumah sakit, di tempat-tempat fakir miskin, tempat-tempat yang mungkin tidak dipandang orang, engkau berbuat terhadap orang itu juga berbuat terhadap aku. Saya berdoa supaya firman hari ini tidak berlalu dengan sia-sia.
ayat terakhir Filipi 4 ayat 8-9. Perhatikan baik-baik. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima hari ini, apa yang telah kamu dengar hari ini, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pembaharuan budi sekarang dimulai. Baharui budimu. Beri tempat di hatimu, Roh Allah menata kembali. Biarkan firman Tuhan tajam ke dalam, membersihkan pinggang bagian dalam hidupmu. Biarkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakimu, melangkah kemanapun. Biarkanlah firman Tuhan sebagai guidance bookmu, buku panduanmu dalam berkomunikasi, dalam membangun hubungan dengan sekitarmu. Biarkanlah firman Tuhan dan Roh Tuhan akan mengajari engkau bagaimana engkau hidup seharusnya. Bagaimana tabiat dan karaktermu berubah karena pembaharuan di budimu. Dan lihat, waktu budimu dibaharui, dunia akan dibaharui. Waktu budimu dibaharui, istrimu, anakmu, orang tuamu, iparmu, saudara-saudaramu akan lihat Kristus dalam hidupmu. Waktu budimu dibaharui, orang sekitarmu akan mengecap manisnya siapa Kristus. Kalau budimu dibaharui, cara berpikirmu, ada keselarasan rohmu dan jiwamu, maka sekitarmu akan rasakan akan kebenaran firman Tuhan. Injil kerajaan Tuhan dirasakan di sekitar hidupmu. Waktu Kristus bercahaya dalam hidupmu, Tuhan akan menyertai engkau sepanjang hidupmu.